Mengambil keputusan untuk mengisi hidup kita dengan berbagai pekerjaan roh dan firman akan membuat kehidupan kita terarah dan tertuju kepada penggenapan rencana Tuhan. Begitulah cara kita memberikan keleluasaan kepada Roh Kudus untuk mengambil alih seluruh hidup kita. Ia akan mengarahkan, menuntun, dan membawa kita berjalan di dalam perjalanan iman yang mengalahkan dunia. Kitab Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 menuliskan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kalimat turun di atas kamu dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 di atas ditulis dengan kata Yunani eperkomai yang dapat diterjemahkan sebagai mempengaruhi, mengambil alih, atau beroperasi di dalam hidup. Yang pertama, hal pertama yang akan dipengaruhi adalah kecenderungan hati dan gaya hidup kita. Sederhana saja, ia akan membuat kita jadi suka baca Alkitab dan berdoa lebih daripada hal lainnya. Dua gaya hidup yang terbilang sudah sangat familiar di kalangan orang percaya, tapi sebenarnya sangat berdampak. Kali ini, Roh Kudus akan membuat kita suka baca firman dan berdoa karena didasari oleh hati yang mencintai Tuhan. Inilah yang akan membuat hidup kita lurus-lurus saja, semakin ilahi dan memperkenan hati Tuhan. Kitab 2 Samuel pasal 22 ayat 25-27 menuliskan, "Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit." Yang kedua, Roh Kudus akan menarik kita lebih dalam memasuki persekutuan yang hidup dengannya. Secara sadar dan rela hati, kita dengan mudah akan meninggalkan segala kehidupan yang masih berbau daging dan kemanusiawian demi memasuki dimensi kemuliaan yang lebih dalam bersama dengan Tuhan. Inilah yang membuat kita makin mengenal isi hatinya dan semakin menyatu dengan pribadinya. Yohanes 14 ayat 23 menulis, jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia." Yang ketiga, Roh Kudus akan membuat kita mengalami kematian daging dan keakuan dalam hidup sehari-hari, dengan tujuan agar diri kita dapat berkolaborasi secara mudah dengan anggota tubuh Kristus lainnya untuk menyelesaikan kehendak Tuhan. Segala potensi yang bisa memadamkan kegerakan, seperti halnya roh gosip dan iri hati, mempeributkan siapa yang terbesar di antara kita, dapat segera tertanggulangi karena diri kita membawa kematian dari segala bentuk keakuan. Filipi pasal yang kedua. Yang keempat, Roh Kudus akan selalu mengkondisikan diri kita untuk memikirkan hal-hal yang dari roh, sehingga hidup kita sehari-hari dalam menyelesaikan kehendak Tuhan dapat dipenuhi oleh damai sejahtera dan sukacita ilahi. Hal tersebut sangatlah penting sekali. Kedamaian dan sukacita yang memerintah dan berkuasa akan membuat roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai garis akhir dan berkemenangan dalam segala aspek. Kitab Roma pasal 8 ayat yang kelima menuliskan, "Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh." Kitab Filipi 4 ayat yang ke-8 dalam terjemahan firman Allah yang hidup menulis, "Saudara sekalian yang saya kasihi, pada akhir surat ini, saya ingin mengatakan satu hal lagi. Arahkanlah pikiran saudara kepada hal-hal yang benar, yang baik, dan yang adil. Renungkanlah hal-hal yang murni dan indah, serta kebaikan dan keindahan di dalam diri orang lain. Ingatlah
akan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Allah dan bersukacita. Roma 16 ayat yang ke-20 menuliskan, semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus, Tuhan kita, menyertai kamu. Amin.